إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena untuk kali kesekian bertepatan dengan tanggal 21 Februari 2025 Miladiah atau 22 Sya'ban 1446 Hijriah kita bisa hadir di Masjid Air Bahrain ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban individual kita sebagai seorang muslim, ialah melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Marilah kehadiran kita di masjid ini kita jadikan sebagai satu momentum untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kandungan pada ayat Al-Qur'an yang sering dibacakan oleh khatib ketika menyampaikan khutbahnya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Berdasarkan maklumat Muhammadiyah, 1 Ramadan 1446 Hijriah akan bertepatan dengan tanggal 1 Maret 2025. Maka insya Allah kita akan memulai melaksanakan puasa Ramadan pada tanggal 1 Maret 2025. Ada pertanyaan, karena di samping puasa Ramadan kita juga melaksanakan kewajiban berupa amaliyah kemudian yang lain. Ada sholat, ada haji, ada ibadah yang lain. Seorang ahli matematik dari San Francisco, Jeffrey Wang, dia menulis satu buku, judulnya adalah Why We Worship. Mengapa kita beribadah? Mungkin di antara hadirin begitu familiar dengan Jeffrey Wang karena buku-buku beliau sebagian besar sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya yang menggugah pemikiran kita, menggugah spiritualitas kita, misalnya ada buku berjudul Aku Beriman, Maka Aku Bertanya. Buku yang lainnya yang juga merupakan terjemahan dari Jeffrey Lang adalah Aku Menggugat, Maka Aku Dia Beriman kepada Allah SWT. Di buku yang saya sebutkan tadi, Why We Worship, mengapa kita beribadah, Jeffrey Lang memberikan penjelasan baik secara rasional maupun spiritual
yang itu kemudian kita akan mendapatkan hikmah di balik berbagai macam kewajiban-kewajiban individual berupa pelaksanaan amal yang mulia itu. Mungkin terkesan tidak masuk akal. Saya juga membaca satu judulnya adalah Ritual, How Seemingly Senseless a Life Worth Living. Mengapa satu tindakan yang terkesan tidak masuk akal, tapi membuat kalau kita jalani akan memiliki nilai yang begitu berharga. Haji mungkin bagi sementara orang tidak masuk akal. Sholat 5 waktu ditambah dengan sholat sunnah itu mungkin tidak masuk akal bagi sementara orang. Haji, puasa dan seterusnya. Tapi di balik itu ada dimensi, ada implikasi spiritual. Satu di antaranya adalah memberikan momentum kepada kita untuk merawat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Minhajul 'Abidin dia menjelaskan 3 kandungan takwa yang nantinya akan kita coba dalami, kita masuki ketika bulan Ramadan. Pertama, dia katakan takwa adalah al-khasyah wal ittibah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena kekuasaannya. Allah menciptakan langit, bumi dan seisinya. Kemudian yang kedua, takwa menurut Imam Al-Ghazali adalah at-ta'at wal ibadah. Kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dan melaksanakan ibadah. Termasuk pada siang hari ini yang kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, di dalam kitab Minhajul 'Abidin, Al-Ghazali mengatakan takwa adalah tanzihul qalb 'anil dhunub, membersihkan, menyucikan hati kita dari perbuatan dosa atau dosa hati. Di Bidayatul Hidayah ditulis oleh Al-Ghazali, dia menyebut 3 penyakit hati. Pertama dia katakan hasad, yang kedua riya, yang ketiga ujub. Hasad itu apa? Hasad menurut Al-Ghazali adalah merasa keberatan terhadap nikmat Allah yang diterima oleh orang lain, entah itu berupa ilmu, berupa harta, berupa posisi, berupa jabatan. Bahkan orang yang hasad ini menginginkan ilmu tadi, harta tadi, posisi tadi lepas dari seseorang itu dengan berbagai macam cara. Antara lain dengan misalnya memfitnah, memframing seseorang, mencari-cari kesalahan orang lain. Dalam ungkapan yang populer, hasad adalah senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Yang kedua adalah riya, narsis berlebihan, pamer kesalehan, pamer kepintaran, flexing. Yang menjadi masalah adalah riya dalam hal ibadah. Tasbih menceritakan kepada kita, padahal itu wilayah private, tapi kita expose di media sosial, itu bisa merusak ibadah kita. Yang terakhir, yang termasuk dosa hati adalah ujub, sombong, takabur, merasa paling suci, merasa paling kuasa, dan seterusnya. Di Bidayatul Hidayah ini sering saya kutip, Al-Ghazali mengutip firman Allah surat An-Najm ayat 32, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu man ittaqa." Janganlah
kamu sekalian merasa paling suci, paling soleh, paling religius. Kalau kita pamer kesalehan kita, bahkan di dalam literatur tasawuf hadirin, saya membaca di kitab lain Imam Al-Ghazali, dia menyebut suatu aliran, dia tidak memperlihatkan perbuatan ibadahnya dengan berpenampilan seperti orang yang tidak saleh, karena cukup Allah yang tahu. Tapi di era seperti sekarang ini, ada framing, ada pencitraan di panggung depan dipoles supaya orang dikesankan sebagai santri dan seterusnya dan seterusnya. Imam Al-Ghazali menyatakan kepada kita dengan merujuk pada firman Allah, "Fala tusakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa." Bagaimana kita bisa lepas dari dosa hati yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali sebagai induk perbuatan dosa kejahatan. Seorang sufi yang lain, Imam Qushairi, yang mengatakan ada dua, al-munada wal munajah. Al-munada ialah memanggil nama Allah dan berdoa, berzikir dengan sholat dan seterusnya. Al-munajah ialah menghadirkan Allah dalam hati kita. Setiap Jumat kita diingatkan untuk bertakwa kepada Allah. Esensi ketakwaan, kalau saya merujuk kepada Imam Qushairi, seorang sufi yang lain, al-munajah, merasakan kehadiran Allah sehingga hati kita menjadi bersih, qalbun salim. Itulah esensi takwa. Dan di Ramadan kita akan dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan kehadiran Tuhan dengan puasa Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu akbar. Dari